10 indikator PHBS. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kami sebut di sini Ajiblah Difake, yaitu singkatan dari ajak ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan. Alhamdulillah di desa kami ada 3 ambulan, 1 mobil siaga, dan bidan berjumlah 4 orang dan dokter ada 3 orang. Merupakan salah satu kegiatan kelas ibu yang berkolaborasi dengan tim pendamping keluarga yaitu TPK untuk mensosialisasikan bahwa melahirkan itu wajib ditolong oleh tenaga kesehatan untuk meminimalisir terjadinya aki dan angka di desa kami. Lalu indikator PHBS yang kedua yaitu pemberian ASI inklusif, kami sebut dengan GEMAS. Gemar memberikan ASI, gerakan memberikan ASI saja, merupakan kegiatan memberikan air susu ibu saja selama 6 bulan. Pelaksanaan kegiatannya di sini ada sarana pojok laktasi yang ada di desa dan di kecamatan, lalu edukasi 1000 HPK dari DP 3AP 2KB dan juga edukasi ASI inklusif dari Dinas Kesehatan. Juga indikator PHBS yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Kami sebut tiru Pak Anang. Timbang dan imunisasi rutin, pasti ketahuan anak sehat dan ibu senang. Ini merupakan kegiatan rutin menimbang dan imunisasi anak di Posyandu dalam upaya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan pelaksanaannya yaitu imunisasi dan vitamin A dari Dinas Kesehatan dan juga PMT dari CSR perusahaan yang ada di desa kami, lalu penyuluhan BKB, BKR, BKA dan PIKR dari DP 3AP 2KB. Lalu yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kita sebut batang ASI, basuh tangan sampai bersih. Sosialisasi dan edukasi ini dimulai sejak dini di PAUD dan sekolah dasar MI pesantren dengan mensosialisasikan 6 langkah mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air bersih. Pelaksanaan kegiatannya yaitu edukasi Germas dari Dinas Kesehatan, edukasi PHBS dari tim penggerak PKK kecamatan dan kabupaten, dan edukasi LBS dari DLH. Lalu yang kelima, menggunakan air bersih. Kami sebut angin segar. Anda ingin sehat, gunakan air bersih. Ini posisi pemenuhan kebutuhan air bersih dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini terwujud atas kerjasama antara pihak kecamatan, desa, dan PT Aqua yang memberikan fasilitas sumur bor untuk dimanfaatkan masyarakat dalam pemenuhan air bersih sehari-hari. Pelaksanaannya sumur bor dan panipasi air bersih dari CSR, lalu Pelita Sumatera yaitu pelihara lingkungan dan tanaman untuk menjaga sumber air mata air, lalu program Kampung Ramah Lingkungan yaitu KRL, dan dilaksanakan pembuatan ruang biopori dari DLH. Lalu yang keenam, menggunakan jamban sehat yaitu kami sebut JAS, jamban sehat. Pelaksanaannya kegiatan ini deklarasi open defecation free ODF 100% dari Dinas Kesehatan, lalu edukasi PHBS dari Dinas Kesehatan dan tim penggerak PKK, dan pemanfaatan air limbah sebagai sarana budidaya ikan. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Di sini alhamdulillah Desa Ciherang Pondok sudah mempunyai IPAL yaitu instalasi pengolahan air limbah. Ya, ini sarana untuk mengolah limbah dari WC, dari air cuci dan kamar mandi dari PUPR. Lalu yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk yaitu PATIK. Kita sebut PATIK adalah gerakan membersih jentik nyamuk yang dilakukan oleh kader PHBS bekerja sama dengan PIK remaja menyisir rumah warga dan tempat-tempat yang berpotensi terdapat jentik nyamuk. Pelaksanaannya dari Dinas Kesehatan dan PKK dan juga pasukan anti jentik dan juga fogging di lingkungan. Lalu di sini juga ada PIKR-nya. Alhamdulillah kita sudah terbentuk PIKR di Desa Ciherang Pondok, yaitu sebagai wadah kegiatan remaja yang bertujuan untuk mendukung program generasi berkualitas untuk memberikan layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, dan triad KRR dan remaja pun dilibatkan dalam memberantas jentik nyamuk, yaitu disebut PATIK ya, pasukan anti jentik. Lalu yang ke-8, konsumsi buah dan sayur.
kita sebut nabis, yaitu nancepkeun bibit sayur. Nancepkeun, Ibu tahu nancepkeun itu menanam bibit sayur dan buah, yang bertujuan menjadikan halaman indah, asri dan nyaman, serta tentunya akan memberikan manfaat dalam memenuhi asupan gizi melalui konsumsi sayur dan buah-buahan bagi keluarga. Di sini seperti terlihat, alhamdulillah di desa kami sudah terbentuk KWT. Dari KWT lama kami ada pengembangan dari KWT baru, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang ada di Posyandu, Desa Ciarang Pondok. Next. Ya, ini seperti yang terlihat KWT kami juga KWT merupakan program di bidang pertanian. Aku hatinya PKK untuk memfasilitasi kegiatan pertanian dalam meningkatkan ekonomi dan mendukung 10 program pokok PKK, gemar konsumsi buah dan sayur. Lalu ada gerakan aktivitas fisik setiap hari, yaitu kami sebut Sepik Beriman, sehat pikiran berawal dari sehat jasmani. Merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan di Desa Ciarang Pondok setiap hari Rabu. Kami melaksanakan kegiatan senam sehat. Dan alhamdulillah juga tahun 2022 desa kami mendapat juara 1 tingkat kabupaten lomba senam pancakarsa. Yang terakhir yaitu 10 indikator PHBS. Tidak merokok di dalam rumah, yaitu Sayaga, kami sebut sayangi keluarga. Sosialisasi dan edukasi Sayaga terus dilakukan dalam upaya memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahayanya asap rokok. Dibagikan di berbagai forum seperti di kelas ibu, Posyandu, dan PIKR. Dari beberapa kegiatan 10 indikator PHBS tadi, kami juga mempunyai beberapa inovasi. Di antaranya yaitu di Kepoin Digital PKK Ciarang Pondok Indonesia. Jadi di sini berbagai kegiatan dan pengadministrasian kegiatan PKK itu sudah ada di Kepoin ini. Jadi tinggal ngeklik, itu semua kegiatan dan foto-foto kegiatan PKK Desa Ciarang Pondok sudah terdapat di situ. Itu salah satu inovasi kami. Lalu inovasi yang kedua, di KWT kami mempunyai tobat, tanaman obat, merupakan inovasi menanam tanaman obat herbal yang ada di KWT kami, sehingga masyarakat yang membutuhkan obat herbal dapat langsung datang ke KWT binaan desa kami. Lalu juga di KWT kami menggunakan QR code. Jadi semua tanaman yang ada di desa kami menggunakan QR code. Jadi ibu-ibu nggak usah bertanya, jadi tinggal klik, itu semua ada, namanya, manfaatnya semua ada di situ. Next. Lalu masih di seputar KWT kami juga mempunyai inovasi yang disebut Biosaka, yaitu salah satu kegiatan pembuatan yang bahan bakunya dari tanaman liar yang ada di sekitar KWT atau sekitar rumah warga untuk dijadikan pupuk organik yang kita sebut Biosaka. Jadi Biosaka itu dari alam dan untuk alam. Jadi di kami itu semua pupuk tanaman yang kami beri pupuk itu pupuk yang berasal dari Biosaka ini. Next. Lalu kami juga mempunyai inovasi yaitu bule acting. Bulenya berakting. Budidaya lele atasi stunting dengan memanfaatkan pekarangan sekitar rumah. Selain memanfaatkan penanaman toga, kita juga membudidayakan lele menggunakan ember yang disebut budidamber. Lalu di sini kami ada hasil dari lele itu sendiri, kami sebut katulak, kerupuk tulang enak, dan juga keripik bayam Brazil. Dan juga di sana ada kerupuk dari lele itu sendiri. Next. Lalu ada BMU, belatung membawa untung. Kalau kita dengar belatung kesannya jijik ya, gitu. Tapi di kami belatung ini membawa berkah. Ya, jadi di sini belatung berawal dari kegiatan memilah sampah organik dan non organik, dan yang non organik itu kami sebut belatungnya disebut kami maggot. Dan maggot itu sendiri bisa menghancurkan sampah yang bertonton dalam waktu cepat. Ya. Nanti hasil dari itunya bisa kita jadikan pupuk untuk makanan yang ada di kami Ketapang. Kami mempunyai kolam yang bekerjasama dengan pemerintahan desa. Jadi pemberian makan untuk ikan-ikannya itu kami buat dari
hasil BUB ini. Sampah organik digunakan untuk membuat kompos juga bisa, membuat pupuk dan segala macam. Nanti kita lihat di lokasi binaan nanti ya. Lalu juga ada inovasi yang terakhir mungkin surga asal lega, suami siaga sayang keluarga. Merupakan inovasi dari Desa Ciharang Pondok untuk mensosialisasikan kepada suami untuk selalu siap siaga. Siap membantu menjaga istri, siap setiap saat dibutuhkan oleh istri gitu ya. Alhamdulillah kami juga dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Ciderung kami mengadakan pelatihan keluarga sigap gitu ya untuk suami dan anak. Next. Mungkin itu ekspos dari kami. Sebelum kami tutup, izinkan kami memberikan kata motivasi. When there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Karena kesuksesan, keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu milik orang yang senantiasa berusaha. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciharang Pondok yang telah memberikan